Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Susanti dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi, kelas C semester 4. Saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah yang diampu oleh dosen Ibu Harisa SE MTTSY. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi pada obligasi syariah. Yang pertama yaitu pengertian obligasi. Obligasi berasal dari kata Belanda yaitu obligati, yang dalam bahasa Indonesianya itu obligasi yang artinya kontrak. Sedangkan obligasi di sini yaitu jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu. Untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan yang jumlah serta pembayarannya telah dilakukan oleh emiten atau pelaksana pasar modal. Adapun obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau free, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yaitu dasar hukum obligasi syariah. Dasar hukum obligasi syariah yang pertama pendapat ulama tentang keharaman bunga, yang kedua pendapat ulama tentang keharaman obligasi yang penghasilannya berbentuk bunga, yang ketiga pendapat ulama tentang obligasi syariah yang menggunakan prinsip mudharabah, murabahah, musyarakah, istisna dan salam. Yang keempat fatwa Dewan Nasional Syariah mengenai pedoman pelaksanaan investasi Raksanada Syariah. Yang kelima yaitu Dewan Syariah Nasional tentang obligasi syariah. Tiga yaitu jenis-jenis obligasi syariah. Jenis-jenis obligasi syariah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama suku ijoroh dan yang kedua suku mudharabah. Suku ijoroh itu adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian yang satu dengan yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menjual atau menyewakan hak guna atau manfaat suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Yang kedua yaitu suku mudharabah. Suku mudharabah yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah. Mudharabah satu pihak menyediakan modal atau rob al-mal, yang kedua menyediakan tenaga dan keahlian atau mudharib. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.